Nyusur di hari kedua, pulangnya tiba-tiba aja dapat insiden di tengah laut, dudukan mesin itu patah pada saat angin gelombang itu lagi tingginya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah, ini hari kedua pemasangan pukat aku sama Pak suami di dalam sungai. Alhamdulillah, angkat pukat pertama itu dapat ikan kakap putih, curing atau baramundi. Ini tuh nggak susah ngelepasnya karena ikannya tuh kenanya cuman sedikit aja, jadi Pak suami nggak mesti pakai sendok ngelepasnya ya teman-teman. Jadi sementara Pak suami ngelepasin itu aku videoin. Nah, ini masuk ke dalam sungai lagi, kalau nggak salah ini tuh di dalam empang jebol yang sudah nggak ada penghuninya ya teman-teman, dan udah nggak ada isinya, pintunya pun udah robek. Alhamdulillah di situ pukat kami terisi ikan, yaitu ikan sembilang. Kalau ikan sembilang ini bagi kami ikan yang sangat berbisa tapi enak dimakan. Oke teman-teman, lanjut. Ini tuh aku ada di lokasi selanjutnya lagi. Alhamdulillah pukatnya itu terisi lagi dengan ikan baramundi. Alhamdulillah untuk pengangkatan hari kedua ini ikannya itu nggak sulit juga untuk dilepas, karena di sini Pak suami nggak minta-minta sendok ke aku. Ikannya itu sedikit mudah lah untuk dilepas. Sini aku percepat aja, Pak suami udah selesai ngelepasin itu. Lanjut di lokasi berikutnya. Alhamdulillah Pak suami itu masangnya di batangan, kalau kami bilang ini tuh batangan, dan alhamdulillah sudah dapat ikan bandeng lumayan besar. Lanjut teman-teman, di sini aku masuk ke dalam sungai-sungai lagi. Pak suami dapat ikan kakap merah, ini lumayan besar, hampir 2 kiloan ikan kakapnya. Ini tuh enak dilepas juga karena cuman siripnya aja yang kena ya teman-teman. Suami ngangkat rengge terakhir, tuh renggenya nggak ada ikannya ya teman-teman. Tapi di sini lanjut untuk kita pulang. Semua tadi udah dibersihin, box pun sudah disiapkan. Lanjut kita pulang dalam perjalanan, dan tiba-tiba aja cuaca berubah sekali teman-teman. Di sini gelombang besar, angin kencang. Aku dak-dikduk sekali karena air itu mulai masuk ke dalam perahu. Saking kencangnya angin, besarnya gelombang, aku jadi takut dan insiden terjadi teman-teman. Di sini mesin kami itu patah, dudukannya itu patah sampai mesinnya itu terdorong ke depan, naik ke paha aku dan Pak suami terpental. Dan alhamdulillahnya kami berdua di sini baik-baik aja, cuman mesinnya aja yang kenapa-kenapa. Di sini Pak suami berpikir keras bagaimana caranya supaya mesin itu bisa jalan dan kami bisa melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan aku dak-dikduk, aku juga bingung karena gelombangnya besar, dan alhamdulillahnya lagi di sini ada sungai-sungai kecil tempat kami berlindung dari angin dan gelombang besar. Dan di situ juga Pak suami mikirkan bagaimana caranya supaya mesin itu bisa jalan lagi. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, Pak suami di sini ngikat perahu di depan itu dengan keadaan air masuk ke dalam perahu yang bikin aku rasanya pengen menangis, tapi aku nggak boleh panik karena kalau aku panik Pak suami bakal ikut panik. Nah, kemudian teman-teman di sini Pak suami masih berpikir. Alhamdulillah pikiran Pak suami itu panjang dan ambil semua tali-tali yang ada di perahu. Semua tali yang ada di perahu dipasang ke mesin dan diikat ke mesin. Alhamdulillah kami lanjut perjalanan. Tapi insiden lagi teman-teman, di sini perjalanan luar biasa sampai mesin itu nggak bisa dikendalikan. Saking nggak bisanya dikendalikan itu mesin, masya Allah, mesinnya nggak mau mutar belok kiri dan kanan. Mesinnya itu, perahunya itu cuman mau lurus-lurus aja. Dan di sini aku takut banget karena kalau perahu itu lurus-lurus aja nggak bakalan bisa lari ke pinggir. Dan alhasil insiden lagi, tali yang dipasang ke mesin itu putus, dan ini tali terakhir. Dan Pak suami juga mulai bingung bagaimana caranya. Kebetulan juga ini belum sampai di pulau terlindung ya teman-teman, karena gelombangnya masih luar biasa besar. Tapi di sini masya Allah Pak suami masih berpikir. Aku di sini sudah menangis karena aku takut nggak bisa pulang lagi. Nah, air itu sudah mulai masuk ke dalam perahu pas Pak suami lagi mendayung. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri, itu box sudah nggak ada talinya. Itu artinya tali box itu sudah lari ke mesin, dan ini kami alhamdulillah sudah masuk ke zona nyaman dan aman. Masya Allah teman-teman, perjalanan yang betul-betul mendebarkan, dan alhamdulillah yang seharusnya sampai di rumah jam 1 siang, alhasil kita sampainya di jam 4 sore. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you next video, bye bye.